Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan kami menyampaikan ringkasan Kaleidoskop Nias Pesisir 2020. Hari-hari terakhir Desember tahun ini sedang kita lalui dan sebentar lagi kita akan berganti kalender baru, kalender 2021. Terbilang sudah hitungan hari yang kita lalui di perhimpunan ini. Tepat setahun lalu di sebuah sore, beberapa senior diaspora Nias meeting di suatu tempat di Kuningan, Jakarta Selatan. Ada Om Irfan Polem, Pak Irfan Marunduri, Om Yaser Zebua, Bang Ilham Mendeva, Ustadz Yusman Davele, Bang Arfan Maruau, dan Askur Hulu, di mana ketujuh nama ini dalam akta organisasi disebutkan sebagai pendiri. Diskusi itu mengalir deras dan sampai pada satu simpulan, ada kerinduan untuk membentuk wadah berhimpun yang egaliter, yang menghilangkan sekat-sekat ruang, umur, dan jarak. Dan dimulailah ikhtiar ini dengan membuatkan grup WA Nias Pesisir. Untuk mewujudkan niat itu, dari Januari sampai Maret 2020, senior-senior ini pun saling berkontak dan mensosialisasikan wadah baru dimaksud dan bersilaturahim dengan beberapa orang tua Nias yang ada di perantauan. Salah satunya menemui secara khusus Angku Daniel Tanjung, tokoh dan sesepuh Nias Muslim perantauan di kediamannya Bendungan Hilir. Tak disangka, pandemi COVID-19 menghampiri seluruh negeri dan seperti kita ketahui, sendi-sendi kehidupan normal kita lumpuh. Oleh karenanya, dalam sebuah malam di bulan April 2020, di grup WhatsApp berdiskusilah formatur Nias Pesisir tentang niat baik melakukan bakti sosial. Terselenggaralah Bakti NP1, kegiatan yang diniatkan untuk berbagi dengan warga perantauan Nias yang terdampak COVID-19. Hasilnya, terhimpun 150-an paket yang dengan penuh keikhlasan dilakukan secara gotong royong. Alhamdulillah, bibit kesadaran untuk mewujudkan wadah berhimpun pun mulai bertumbuh dan tunasnya berasa di Idul Fitri. Bulan Mei 2020, Lebaran pun tiba. Semangat silaturahim terus memuncah. Berturut-turut kegembiraan silaturahim ini diwujudkan. Dan halal bil halal pertama Nias Pesisir diadakan di Bogor, bertempat di pesantren Ustadz Yusman. Tidak sekedar halal bil halal, Ustadz Yusman juga menerima rombongan dengan penuh kesahajaan. Teman-teman Nias Pesisir merasakan kenikmatan kambing guling sekaligus mendengar pengalaman Ustadz Yusman mendirikan pesantren. Kisah perjuangan dakwah yang luar biasa, begitu menginspirasi. Akhir Mei 2020, silaturahmi Nias Pesisir kembali diadakan di Tangerang, masih dalam rangkaian Lebaran di kediaman Ustadz Syamsuddin Buaya. Semua sajian kuliner Nias terhidang, lezatnya luar biasa. Dan bumbunya bukan sekedar rempah, tetapi juga keramah tamahan IKMNT yang juga berkumpul di rumah yatim Himpul yang dikelola oleh Ustadz Syamsuddin Buaya. Kerinduan kampung halaman pun semakin berasa dalam. Dan Minggu 21 Juni 2020, beberapa senior Nias Pesisir ini ke rumah Bang Ilham Mendova di Jati Bening, berhalal bil halal dan berdiskusi. Beberapa senior yang hadir pun secara orkestra menyampaikan mandat dan meminta Bang Ilham memimpin kepengurusan Nias Pesisir. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, amanah ini pun diterima dengan sepenuh tanggung jawab dan diniatkan dalam 2 tahun pertama ini kepengurusan baru ini mampu meletakkan fondasi. Seterusnya di awal Juli 2020, ikhtisar dari pertemuan Bogor, Tangerang, Bekasi, ada niat keras untuk melanjutkan bakti NP2 ini diwujudkan. Terkumpul 150 paket bantuan untuk keluarga muslim Nias Jabodetabek yang membutuhkan. Paket ini terkumpul dari donasi jamaah Nias Pesisir dan dikerjakan secara gotong royong oleh Onomatua Nias Pesisir. Kegiatan bakti NP2 ini di-launching di Resto Kitiran, di mana juga tercetus inisiatif untuk menghimpun korban saudara-saudara yang tergabung di Nias Pesisir. Dan alhamdulillah, Lebaran Haji tahun ini awal Agustus 2020 di bawah kepanitiaan Bang Zulkarnain Zega, perhimpunan berkurban 1 ekor sapi dan 2 ekor kambing bertempat di Cibubur, di
kediaman Bapak Haji Rahmadin Harefah, berkumpullah jamaah NP dari ujung ke ujung. Rasa-rasanya memotong sapi kurban dan merasakan kenikmatan silaturahim Idul Adha sekali ini berasa benar. Terlihat semangat Onomatua Gare yang tidak berhenti bercanda, memotong dan mengemas potongan daging kurban. Tawa dan senyum etek-etek muda yang menghidangkan sajian siang begitu luar biasa. Ditambah nostalgia orang-orang tua kita yang menceritakan detail kerinduan akan kampung halaman. Di akhir Agustus, di Kafe Pondok Kelapa, Jakarta Timur, digelar silaturahim dengan Onomatua Sehinodela yang berhimpun di klub Nias Ratau Squad. Mereka tidak banyak, tapi perbincangan dan idenya melimpah. 1-2 jam meeting dengan narasumber melahirkan banyak gagasan. Selain ajakan untuk bergabung di NP, akhirnya diinisiatifkan satu kegiatan yang menampung bakat dan talenta Onomatua, yaitu Lomba Video Tourism Contest. Kegiatan ini digelar untuk menyambut Hari Pahlawan. Semangat! Masih di Agustus 2020, meeting kembali diadakan di Resto Kitiran. Perbincangan tentang formalisasi NP menjadi Ormas mulai mengerucut. Kajian legal opinion yang disampaikan Saudara Khairul di Gare Kurban menjadi tema sentral dan ditugaskanlah Khairul Hidayat, Sekjen Nias Pesisir, untuk merampungkan legal dokumen persaudaraan Nias Pesisir. Pada meeting kedua ini juga dideklar lomba pantun berdendang untuk menyambut Semarak Agustusan dan dicetuskan Gare Onoyati sebagai kegiatan. Digelarlah lomba pantun berdendang, diikuti oleh hampir 25 peserta, rata-rata dari saudara yang berdomisili di Pulau Nias. Bapak Si Amir Marulafau selaku dosen Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara sekaligus sebagai penyair senior didaulat untuk menjadi juri utama. Berdendanglah Nias Pesisir, pantun dan rabana bersahutan tak henti, dan Semarak Agustusan ini ditutup dengan penuh sukacita di minggu terakhir Agustus. Walaupun daring, Nias Pesisir telah memfasilitasi kerinduan kita akan budaya dendang dan lantunan syair pantun. Tepatnya pada 10 Muharram akhir Agustus 2020 digelar kegiatan santunan Aut Onoyati yang dilaksanakan di Curug, Tangerang. Acara ini bekerjasama dengan Himpul Binaan Ustadz Syamsuddin Buaya, diselenggarakan santunan anak yatim sekaligus penandatanganan akte notaris pendirian Ormas Persaudaraan Nias Pesisir. Sah dan dikukuhkan 10 Muharram sebagai tanggal berdirinya Ormas Persaudaraan Nias Pesisir. Pengurus sudah terbentukkah? Belum juga, karena sampai pertengahan September 2020 rekrutmen pengurus dan kader utama Nias Pesisir dilakukan dan menjadi otoritas ketua harian Nias Pesisir yaitu Bang Arfan Maruau, dan bertempat di Kafe Bang Jack Bekasi milik Dr. Riki Waruwu digelar rapat terbatas untuk penyempurnaan AD atau ART, logo, lambang, dan identitas organisasi lainnya. Alhamdulillah rampung. 1-2 kali meeting persiapan kepanitiaan VTC juga terbentuk, dan Sabtu sore September 2020 bertempat di Abnormal Cafe Pondok Gede digelar opening ceremony VTC dengan tajuk Nias by the Sea, sebuah event yang mengajak seluruh potensi anak-anak muda Nias untuk ikut berpartisipasi, mengembangkan kreativitas sekaligus mempromosikan wisata dan keindahan pesisir Tanuniha. Dan hasilnya lebih dari 50 peserta mengikuti lomba ini. Antusias. Peserta lomba VTC ini pun mendapatkan kesempatan sesi webinar yang menghadirkan narasumber dan juri. Peserta mendapatkan guidance tentang perlombaan, juga ilmu pengetahuan tambahan tentang teknik-teknik dasar videografi. Sesi webinar dilaksanakan di pertengahan Oktober 2020, dihadiri oleh Bupati Nias dan beberapa tokoh dan senior Nias lainnya. Dan akhir Oktober 2020, Nias Pesisir merayakan Maulid Nabi dengan menggelar mengaji online. Mamah Dedeh berkenan menyampaikan tausiahnya. Karena bersamaan dengan Sumpah Pemuda, maka oleh panitia yang dipimpin oleh Syukur Sudani Hulu menyusun tema mengajinya sekaligus dengan peran. Salah seorang putra Nias terbaik yang berkarir di
birokrasi Kementerian Keuangan Jaya Setiawangulo ikut menjadi narasumber. Mengaji online ini diikuti secara khidmat dari berbagai daerah, termasuk saudara-saudari kita yang berdomisili di Medan dan beberapa daerah lainnya di Tanah Niha. Walaupun insiden blackout listrik mewarnai pembukaan kegiatan, deg-degan tapi lancar. November 2020 pun datang. Tepat tanggal 10 Maret, kepanitiaan VTC Nias by Desi menggelar Pori Final VTC. Dihadiri secara virtual oleh tokoh-tokoh nasional. Begitu semarak dan mengesankan. Anak-anak muda Nias Pesisir telah menorehkan sejarah berarti. Kreativitasnya mampu mempromosikan kebudayaan dan keindahan alam Tanah Niha. Monumental. Dan di 19 Desember 2020 ini digelar muhasabah sebagai bagian dari niat untuk introspeksi diri dan refleksi tahun 2020 ini. Astaghfirullahalazim. Dengan memohon ampun kepadamu ya Allah, kami semua bermohon ampun dan menumbuhkan keinginan untuk terus membenah diri. Selain event per event di atas, pengurus dan anggota Nias Pesisir, baik mewakili pribadi dan organisasi, hadir di setiap kegiatan jamaah NP, baik takziah, walimah, perkawinan, arisan keluarga, dan kegiatan-kegiatan lain yang mempererat ukhuwah sebagai sesama muslim Tanah Niha. Dan dalam video ini izinkan kami mengumumkan SK 01 garing PNP garing 12 garing 2020 tentang struktur kepengurusan dan pengurus pleno organisasi efektif terhitung 10 Muharram 1446 Hijriah. Dewan Kehormatan. 1. Bapak Haji Daniel Tanjung. 2. Bapak Haji Sudirman Polem. 3. Bapak Haji Badrani Rashid. 4. Bapak Kiai Haji Zainuddin MS. 5. Bapak Dr. Haji Ahmad Kultur Hia SE MM. 6. Bapak Haji Syahril Hia. 7. Bapak Haji Yusuf Sisus Lembu. 8. Bapak Haji Ali Yusri Ibrahim. 9. Bapak Haji Rahmadin Harifa. 10. Ibu Zaidar Harifa. 11. Bapak Haji Hasrat Aceh. 12. Bapak Haji Darwin Aceh. 13. Bapak Faisal Rahman. 14. Ibu Muniar Latif Domo. 15. Bapak Maskur Aceh. 16. Bapak Hilal Al-Kudus. 17. Bapak Haji Aroziduhu Waru SH MH. Dewan Penasehat. 1. Bapak Haji Samsudin Buaya. 2. Bapak Muhammad Irfan Marunduri. 3. Bapak Ikram Dahi. 4. Bapak Nazir Khan Sahid. 5. Bapak Syarul Hidayat Harifa. 6. Bapak Irfan Polem. 7. Bapak Fahmi Rahman. Badan Pengurus. 1. Ketua Umum Ilham Mendrefa. 2. Ketua Harian Arfan Maruao. 3. Sekretaris Jenderal Khairul Hidayat Tanjung SH MH. 4. Bendahara Umum Zulkarnain Zega. 5. Ketua Bidang Organisasi dan Pengkaderan Insyur Anas Ma'ruf Polem. 6. Ketua Bidang Dakwah dan Pendidikan Syukur Sudani Hulu SE. 7. Ketua Bidang Budaya, Kepemudaan dan Olahraga Ahmad Yasir Zebua. 8. Ketua Bidang Hukum, Politik dan Kebijakan Publik Nasfiatul Istani Daili SH. 9. Ketua Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Juni Harifa. 10. Ketua Bidang Sosial dan Pengabdian Masyarakat Dr. Respina Sarumpait. 11. Ketua Bidang Perempuan dan Anak Imtiaz Hawan SP. 12. Ketua Bidang Komunikasi Umat dan Hubungan Antar Lembaga Hadianto Gule SE MM. 13. Sekretaris Bidang Organisasi dan Pengkaderan Askur Hulu. 14. Sekretaris Bidang Dakwah dan Pendidikan
Hadrin Faris Zebua. 15. Sekretaris Bidang Budaya, Kepemudaan dan Olahraga, Subhan Raha. 16. Sekretaris Bidang Hukum, Politik dan Kebijakan Publik, Panji Sukma Waru SH. 17. Sekretaris Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan, Siti Hardianti Tanjung. 18. Sekretaris Bidang Sosial dan Pengabdian Masyarakat, Nur Pancasari Maruau SH. 19. Sekretaris Bidang Perempuan dan Anak, Devi Handayani Aceh. 20. Sekretaris Bidang Komunikasi Umat dan Hubungan Antar Lembaga, Chandra G. Harefa SE. 21. Wakil Bendahara 1 Bidang 1-4, Yasna Davulu. 22. Wakil Bendahara 2 Bidang 5-8, Rosminawati Daili. 23. Wakil Bendahara 3 Hasrat Laubul. Dan departemen-departemen pelaksana organisasi yang akan direkrut oleh bidang-bidang dan dirampungkan dalam 60 hari ke depan sejak pengumuman ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Kaleidoskop 2020. Sudah banyak yang kita kerjakan, tetapi tahun depan harusnya lebih banyak lagi, lebih baik lagi, dan insya Allah lebih menggairahkan suasana silaturahim. Selamat memasuki kalender 2021. Tentu saja bukan hanya pergantian kalender, tetapi mudah-mudahan 2021 melimpah kepada kita semua kebaikan, kesejahteraan, dan bumi kita kembali menjadi lebih sehat. Atas nama pribadi, keluarga, dan Nias Pesisir, saya Ilham Rofa mengucapkan selamat tahun baru 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.